Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 120. Pokok bahasan edisi 120 adalah kalimat fi'liyah lampau negatif. Kalimat fi'liyah lampau negatif bagian 2 ya. Rumus umum kalimat fi'liyah adalah kalimat fi'liyah negatif adalah ma plus fi'lun plus fa'ilun plus maf'ulun bih. Ma ini dinamakan partikel negasi atau dalam bahasa Arab disebut harfun nafi. Jadi ma ini mengandung makna tidak. Kemudian fi'lun itu kata kerja, kita beri notasi V. Kata kerja ini, fi'lun ini bisa transitif atau al-muta'addi, bisa intransitif atau al-lazim, al-fi'lul lazim, al-fi'lul muta'addi. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang mempunyai objek, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai objek atau tidak mempunyai maf'ulun bih. Kemudian fa'il ini subjek, bisa kata ganti marfu bersambung. Kalau dia kata ganti, dia merupakan kata ganti marfu yang disambungkan dengan fi'il, yang disambungkan dengan kata kerja. Kemudian bisa kata benda atau prasakata benda. Ya, kalau jenis kelamin kata benda atau frasa kata benda ini laki-laki, maka gunakan fa'ala untuk fi'il. Tetapi apabila jenis kelamin kata benda atau FKB ini perempuan, gunakan kata kerja fa'alat. Ya, fa'alat. Kemudian maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Kalau kata kerjanya intransitif, maka jumlah fi'liyah itu sampai di fa'il saja. Oleh karena dia tidak mempunyai objek. Tetapi apabila kata kerjanya transitif, maka jumlah fi'liyah itu sampai di maf'ulun bih. Mari kita lihat kata kerja yang digunakan dalam latihan ini. Yang pertama hasuna. Hasuna itu baik. Secara lengkap hasuna itu dia laki-laki telah baik. Berarti hasuna itu kata kerja intransitif sebab dia tidak punya objek. Saraqa ini sudah sering muncul. Saraqa itu mencuri atau secara lengkap dia laki-laki telah mencuri, itu transitif. Dhahaba pergi, intransitif. Ghasala mencuci, transitif. Kemudian mendarat untuk pesawat. Mendarat untuk pesawat itu nazala alal ardi. Ya, nazala alal ardi. Nazala itu turun. Ya, turun itu intransitif. Ya, alal ardi ke bumi, turun ke bumi berarti mendarat. Kemudian mengirim itu ba'atha itu transitif sebab dia punya objek. Ya, mengirim apa? Mengirim misalnya sepucuk surat. Kemudian darabah sudah sering muncul, memukul transitif, dhahaba intransitif, pergi. Ba'atha mengirim transitif. Ya. Kasara memecahkan transitif. Kemudian mari kita lihat fa'ilnya. Jadi fa'il itu kalau enggak kata ganti, kata benda atau prasakata benda. Nomor 1, fa'ilnya, kelakuannya. Kelakuan itu prasa kata benda. Kombinasi antara kata kelakuan dengan kata gantinya. Ya, oke. Kemudian nomor 2, pencuri itu kata benda.
Nomor 3, dua pria itu perasa kata benda atau kata benda, dua wanita itu kata benda, pesawat itu kata benda, ibu kami itu gabungan antara kata benda ibu dengan kata ganti kami, perasa. Daraba ini dua anak laki-laki itu ini kata benda atau perasa kata benda. Ini nomor 8. Nomor 8 kami itu kata ganti. Kemudian 9, dua mahasiswi itu kata benda, pembantu perempuan itu kata benda. Jadi dari 10 nomor latihan dalam edisi ini, hanya satu yang fa'ilnya atau subjeknya kata ganti, yaitu nomor 9, kami. Oke, sekarang mari kita kerjakan latihan. Nomor 1, kelakuannya tidak baik. Tidak itu partikel negasi yang posisinya itu paling depan, ya. Jadi di depan itu pasti ma, tidak ma. Kemudian setelah ma, kata kerja. Ya, kata kerjanya itu hasuna atau baik. Hasuna. Kita lihat ininya, subjeknya itu bukan kata ganti, kelakuannya. Kelakuannya itu laki-laki atau perempuan. Ternyata laki-laki. Jadi kita gunakan hasuna. Kelakuan itu fi'lun. Ya, fi'lun itu kelakuan, ya. Ya, fi'lun kelakuan. Di sini fi'lun kata kerja, ya. Secara umum fi'lun itu mengandung makna kelakuan. Kita sering mendengar orang berkata fi'ilnya tidak bagus. Artinya itu kelakuannya tidak bagus. Jadi bagus itu hasuna. Ini kata kerja yang menunjukkan keadaan. Ini verb, ya. Ini ma itu partikel negasi yang artinya tidak. Setelah verb harus muncul subjek. Subjek itu kelakuannya, kombinasi antara fi'lun plus nya. Nya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kita pilih saja laki-laki, ya. Kalau laki-laki itu hu. Kata gantinya hu. Kata ganti majrur bersambung. Jadi ma hasuna fi'luhu. Jadi kalau kita rangkai fi'lun plus hu itu fi'luhu. Fi'luhu itu subjek, ya. Ya, selesai. Jadi ma hasuna fi'luhu. Kelakuannya tidak baik. Jadi kalau nya itu perempuan, ma hasuna fi'luha. Nomor 2, pencuri itu tidak mencuri harta pedagang itu. Pencuri itu lisun. Sudah pernah dimunculkan sebetulnya dalam edisi sebelumnya, dalam edisi ini. Tidak mencuri. Tidak itu ma, posisinya paling depan. Mencuri itu saraka. Kita lihat subjeknya. Pencuri itu laki-laki atau perempuan? Kita anggap laki-laki, ya. Berarti fi'ilnya itu saraka. Ma saraka. Pencuri itu alif lam. Al-lissu, ya. Al-lissu dua lamnya, lam pertama lam alif lam, lam kedua huruf pertama kata lissun, ya. Ma saraqal lissu, ini verb, ini subjek. Kenapa harokat akhirnya lissu? Oleh karena subjek itu marfu, ya. Jadi terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia, pencuri itu tidak mencuri. Ya, mencuri apa? Harta pedagang itu. Jadi harta pedagang itu ini berperan sebagai apa? Sebagai objek. Sasaran dari pencurian itu. Ya, harta itu apa? Harta itu mal. Ya, pedagang itu tajir. Jadi ini kombinasi kata benda, ya.
mal, saya buat begitu ya. Kemudian tajir, begitu tajir, itunya itu alif lam. Ya, dalam kombinasi kata benda satu, kata benda dua, alif lam itu disematkan di mana? Disematkan di kata benda dua. Oleh karena kata benda satu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi at-tajir. Nah, ini yang alif lam itu ada di sini. Ya, alif lam itu ada di sini. Kemudian kata benda dua itu harus majrur ya. Jadi at-tajiri. At-tajiri. Kemudian kata benda satu itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian kemungkinannya kalau tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, itu malu, mala, mahli. Tapi oleh karena dia berfungsi sebagai objek, objek itu mansub. Mansub itu fathah ya. Jadi ini tidak pakai, ini tidak pakai. Jadi yang digunakan itu mala. Jadi kalimatnya al-lisu atau ma saraqal lisu, pencuri itu tidak mencuri malat tajiri. Malat tajiri, harta pedagang itu. Pencuri itu tidak mencuri harta pedagang itu. Ma saraqal lisu malat tajiri. Ya, perhatikan. Ma itu partikel negasi ditempatkan paling depan, setelah partikel negasi kata kerja. Kata kerjanya itu mencuri dalam bahasa Arab saraqah. Ya, mengapa kita gunakan saraqah kok bukan saraqat? Oleh karena subjeknya itu laki-laki, lisu ya. Kalau subjeknya itu laki-laki gunakan saraqah, kalau subjeknya perempuan gunakan saraqat. Kemudian harta pedagang itu berperan sebagai maf'ulun bih atau objek. Objek itu terdiri dari dua kata. Kata mal, kata kerja mal, dan kata benda mal dan kata benda tajir. Jadi malat tajir. Ya, malat tajir. Harta pedagang itu sebetulnya bisa malut tajiri, bisa malit tajiri, bisa malat tajiri. Tapi oleh karena harta pedagang itu berperan sebagai objek, maka kita gunakan fathah ya. Kita gunakan fathah. Jadi dhammah kita coret, kasrah kita coret. Oke, nomor 3, dua pria itu tidak pergi ke pasar. Jadi subjeknya itu bentuk jual. Dua pria itu kita anggap saja alif lam ya. Nah, kita anggap alif lam ini bukan kata penunjuk. Pergi itu zahaba. Oleh karena subjeknya itu bukan kata ganti, maka lihat jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya jelas laki-laki, maka gunakan zahaba. Jadi kalimatnya ma zahaba, ma zahaba. Nah, ini verb. Setelah verb itu apa? Setelah verb itu subjek. Subjeknya dua pria itu. Pria itu rajulun. Kalau dua pria, rajulani atau rajulaini, itu alif lam. Ar-rajulani atau ar-rajulaini. Kita pilih mana? Jelas kita pilih ar-rajulani oleh karena dia berperan sebagai subjek. Ma dhahabar rajulani. Ma dhahabar rajulani. Ini subjek. Ya, subjek itu harus marfu. Dalam hal ini dia marfu dengan alif, marfu'un bil alif, oleh karena yang berperan sebagai subjek itu musanna. Ma dhahabar rajulani, dua pria itu tidak pergi ke pasar, ila suq. Ke itu ila suq. Ila suqi. Ya kan? Ila suqi. Ma dhahabar rajulani ila suqi. Seandainya soal kita ubah, dua wanita itu tidak pergi ke pasar, wanita itu al-mar'atani. Akibatnya dhahaba itu berubah menjadi dhahabat. Ma dhahabat al-mar'atani ila suq.
Oleh karena sukun ketemu alif lam, sukun itu kita ubah menjadi kasrah. Ma dhahabatil mar'atani ila suq. Oke, nomor 4, dua wanita itu. Ini dua wanita itu. Nomor 3, subjeknya dua pria itu. Nomor 4, subjeknya dua wanita itu tidak mencuci. Tidak mencuci. Tidak. Mencuci itu ghasala. Ada dua kemungkinan kata kerja yang digunakan apabila subjeknya bukan kata ganti. Fa'ala atau fa'alat. Tergantung jenis kelamin subjek. Subjeknya wanita. Ya, oleh karena itu fa'alat yang digunakan. Ghasalat. Ghasalat. Ma ghasalat. Dua wanita itu al-mar'atani. 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 Ghasalat itu verb. Ya, kata kerja. Al-mar'atani itu subjek. Jadi oleh karena subjeknya itu perempuan, dua wanita itu, maka gunakan ghasalat. Ya. Jadi dua wanita itu tidak mencuci pakaian mereka. Coba lihat. Pakaian itu thawbun. Ya, pakaian itu thawbun. Thawbun. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak dari thawbun adalah thiyabun. Thiyabun. Ini yang mencuci itu dua orang wanita, ya. Dua orang wanita. Kemudian yang mereka cuci itu berapa pakaian? Satu pakaian, dua pakaian atau banyak pakaian? Dua pakaian, banyak pakaian atau satu pakaian? Jadi kemungkinannya itu sebetulnya kemungkinan yang paling mungkin itu siap banyak pakaian. Sebab kalau dua orang wanita mencuci, yang dia cuci bukan satu pakaian saja atau dua pakaian saja, tapi banyak pakaian, ya. Tapi oleh karena kita belum sampai ke bentuk jamak, maka kita anggap yang mereka cuci itu dua pakaian. Dua pakaian. Jadi masing-masing mencuci pakaiannya sendiri-sendiri. Jadi ma ghasalat al-mar'atani, dua pakaian. Coba lihat ini objeknya ini. Objek ini terdiri dari dua kata. Kata pakaian itu kata benda. Kemudian diikuti oleh kata ganti mereka. Ya. Dua pakaian itu thawbani. Kalau satu pakaian thawbun, maka dua pakaian itu thawbani. Ya kan? Thawbani. Thawbani atau thawbaini. Atau thawbaini. Jadi thawbani dua pakaian, thawbaini juga dua pakaian. Bedanya thawbani itu marfu, thawbaini itu mansub atau majrur. Kita lihat dua pakaian di sini berperan sebagai apa? Sebagai objek. Sebagai objek, berarti dia itu mansub. Oleh karena mansub, maka kita gunakan thawbaini. Ya, ini kita coret. Thawbaini. Kemudian dua pakaian itu dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung mereka. Mereka itu apa? Huma. Huma, ya kan? Jadi kita merangkai bentuk jual thawbaini dengan kata ganti majrur bersambung huma. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan dalil, kalau bentuk dua dirangkai dengan kata benda atau kata ganti, maka hilangkan nih. Jadi maksudnya itu kalau bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf, hilangkan nih. Berarti thawbai. Thawbai, ya. Thawbai ini sudah, bentuk semacam ini sebetulnya sudah banyak dimunculkan. Di edisi 119 sudah banyak ini. Mazra'atai, dua sawah. Jadi thawbai plus huma. Thawbai plus huma. Kemudian ada dalil apabila huma itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun, maka ubahlah huma itu menjadi hima.
Nah, jadi hasilnya thawbaihima. Kemudian kalau disambungkan tulisannya menjadi thawbaihima. Gitu ya. Thawbaihima. Ya, thawbaihima. Jadi ma ghasalat al-mar'atani thawbaihima. 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 Ya, ini objek. Ya, objek. Jadi kalau kalimatnya seperti itu berarti masing-masing wanita mencuci satu pakaian, ya, yaitu pakaian sendiri. Yang lazim sebetulnya bukan dua pakaian mereka, tapi pakaian-pakaian mereka. Kalau pakaian-pakaian kita menggunakan bentuk jamak thiyabun, sehingga kalimatnya menjadi thiyabahuma, ya, thiyabahuma. Tapi oleh karena kita belum sampai ke bentuk jamak, kita anggap saja yang dicuci itu dua pakaian. Sehingga kalimatnya menjadi ma ghassalat al-mar'atani thawbaihima. Jadi coba lihat di sini sukun diikuti oleh alif lam, ya. Sukun diikuti oleh alif lam. Nah, apabila sukun itu diikuti oleh alif lam, maka ubahlah sukun itu menjadi kasrah. Sehingga kalimatnya ma ghasalatil mar'atani thawbaihima. Oke, nomor 5, pesawat itu tidak mendarat sebelum subuh. Pesawat itu ta'irah, ya. Ta'irah. Dia berakhir dengan ta marbutah. Oleh karena itu dia perempuan. Mendarat itu terdiri dari 3 kata dalam bahasa Arab. Nazala alal ardi. Nazala itu turun. Ini kata kerjanya. Turun ke bumi. Ya, turun ke bumi, mendarat. Ya, turun ke bumi itu mendarat. Sebetulnya sama lucunya ini turun ke bumi dengan mendarat ini. Oleh karena kita sudah biasa saja dengan kata kerja mendarat. Pesawat itu tidak mendarat. Pesawat itu perempuan, ya. Oleh karena itu kita gunakan fa'alat. Jadi nazalat. Nazalat. Jadi ma nazalat. Nazalat itu turun, ya. Ma nazalat. Ma nazalat. Ini kata kerjanya. Ya. Yang turun itu siapa? Yang turun itu pesawat. Pesawat itu at-ta'irah. At-ta'iratu. 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 Ma nazalat at-ta'iratu. Ya, coba lihat sukun ketemu alif lam, maka sukun ini kita ubah menjadi kasrah. Ma nazalatit ta'iratu 'alal ardi. Nah, baru al ardinya itu kita letakkan di sini. 'Alal ardi. 'Alal ardi. 'Alal ardi. Ma nazalatit ta'iratu 'alal ardi sebelum subuh qabla al-fajri. Qabla sebelum, ya. Qabla al-fajri. Qabla al-fajri. Ma nazalatit ta'iratu 'alal ardi qabla al-fajri. Pesawat itu tidak mendarat sebelum subuh. Nomor 6, ibu kami tidak mengirim sepucuk surat panjang kepada ayah kami di Amerika. Jadi mengirim itu ba'atha. Subjeknya ibu kami perempuan. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan ba'athat. Ma ba'athat. Ma ba'athat. Ma ba'athat, ya, ma ba'athat,
Ya, ini verb, kemudian setelah itu muncul fa'il atau subjek, ibu kami. Ibu itu ummun, ibu saya ummi. Kalau ibunya laki-laki ummuhu, ummuha, ibunya perempuan. Ummuhuma, ibu mereka dua orang perempuan atau dua orang laki-laki. Kalau ibu kami ummuna. Ma ba'atsat ummuna. 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 Ummuna, ibu kami, terdiri dari dua kata, kata benda dan kata ganti. Berarti rangkaian idhafiyun. Ya, rangkaian idhafiyun. Ya, kata benda satu, ini kata ganti. Kata gantinya harus majrur. Nah, itu majrur memang. Nah, itu kata ganti majrur bersambung. Kalau ayah kami abuna, ya. Kalau ini abuna, maka kata kerjanya ba'atha. Ma ba'atha abuna. Ayah kami tidak mengirim. Kalau ibu kami tidak mengirim, ma ba'athat ummuna. Mengirim apa? Mengirim sepucuk surat panjang. Ini objek kalau gitu. Sepucuk surat panjang, itulah sasaran dari pengiriman itu, objek dari pengiriman itu. Ya, surat itu apa? Surat itu khitab. Khitab. Oleh karena surat di sini berperan sebagai objek, maka dia itu mansub, khitaban. Khitaban. Ya kan? Khitaban. 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 Jadi sebuahnya itu ditunjukkan oleh tanwin ini. Khitaban. Ini kata benda. Surat yang bagaimana? Surat yang panjang. Panjang itu kata sifat. Khitaban tawilan. Khitaban tawilan. Khitaban tawilan. Ma ba'athat ummuna khitaban tawilan kepada ayah kami li abina. Li abina. Begini kita tulis ya. Li abina. Li abina. Kenapa abina? Oleh karena li harful jar. Kita harus menggunakan bentuk majrur. Kalau ayah kami, ingat ayah itu termasuk 5 kata benda spesifik. Dia marfu dengan waw, abuna. Dia mansub dengan alif, abana. Dia majrur dengan ya, abina. Li abina. Majrur oleh karena li. Li abina di Amerika, fi Amerika. Di Amerika, fi Amerika. Amerika itu Amerika. Fi amri ini fi Amerika. Jadi ma ba'athat ummuna khitaban tawilan li abina fi Amerika. Jadi kalau kita terjemahkan dari subjek, ibu kami tidak mengirim, betul kan? Ibu kami tidak mengirim. Khitaban tawilan, ini tanwin ini kita terjemahkan sebuah surat, sepucuk surat panjang, khitaban tawilan kepada ayah kami li abina fi Amerika. Oke, nomor 7. 2 anak laki-laki itu tidak memukul anjing kalian. 2 anak laki-laki itu tidak memukul anjing kalian. Ini subjek, ya. Ini partikel negasi, ini kata kerja, ini objek, ya. Jadi ma subjeknya bukan kata ganti, lihat jenis kelaminnya laki-laki, gunakan daraba. Ma daraba ini verb, apa subjeknya? 2 anak laki-laki itu kita anggap alif lam ya. Ya, jadi al-waladani anak laki-laki itu walad. Al-waladani ini subjek. Subjek itu harus marfu. Oleh karena itu bentuk 2 yang digunakan itu bentuk 2 marfu. Al-waladani bukan al-waladaini. Al-waladani itu marfu dengan alif ya. Ma darabal waladani
dua anak laki-laki itu tidak memukul. Apa yang dipukul itu anjing kalian. Anjing itu kalbun, ya. Kalbun dirangkai dengan kalian. Kalian itu kuma, ya. Ya, ini kalbu kuma, ya. Jadi kalbun dirangkai dengan kalian itu kuma, kalbu kuma. Kalbu kuma. Jadi anjing kalian itu bisa kalbu kuma, bisa kalba kuma, bisa kalbi kuma, tergantung posisinya dalam kalimat. Oleh karena anjing kalian itu berperan sebagai objek, maka kita gunakan kalba. Kalba kuma. Ini rangkaian idhofiyun ini. Rangkaian idhofiyun, ya. Kalba kuma. Kalau kalian itu jamak nanti, kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak, kalbakum. Ya, kalbakum kalau dia sebagai objek. Ma darabal waladani kalbakum. Kalau anjingmu, kalian itu kita ganti dengan mu. Ma darabal waladani kalbaka. Ya kan? Kalbaka. Kami tidak pergi ke Paris dengan pesawat, kami pergi dengan kereta api. Nah, jadi kata kerja yang digunakan itu zahaba. Nah, lihat nomor 8, subjeknya itu kata ganti. Kalau subjeknya kata ganti, maka munculkanlah kata kerja itu menurut tasrif kata ganti itu. Jadi kalau kita tasrif zahaba dalam bentuk jual, ya, mulai dari mereka dua orang laki-laki, telah pergi zahaba, mereka dua orang perempuan telah pergi zahabata, ya, kalian dua orang perempuan telah pergi zahabatu, zahabtu, zahabu, zahabat, zahabata, zahabatuma, ya. Dua orang perempuan juga zahabatuma, kalau kami itu zahabna. Jadi kami tidak pergi ma zahabna. Ma zahabna. Dari sini, ya. Ma zahabna. Ma zahabna. Ya, zahab itu verb, na itu subjek. Ma zahabna ke Paris. Paris itu Barisu, ya. Paris itu ibu kota Prancis. Barisu. Nah, saya tulis di sini. Barisu. Jadi dia tidak bertanwin. Ghairu munsharif dia. Jadi ke Paris ila bari. Nah, kata benda ghairu munsharif itu majrur dengan fathah, ya. Nah, oleh karena dia tidak bertanwin, maka dia majrur dengan fathah. Ma dhahabna ila Baris, dengan pesawat, bi ta'irah. Pesawat tadi ta'irah, ya. Dengan itu bi, dalam bahasa Inggris by. Bi ta'irah, by plane. Bi ta'irati. Jadi ma dhahabna ila Baris bi ta'irah. Kemudian kami pergi dengan kereta api. Kami pergi dengan kereta api. Kalimat berikutnya, zahabna. Zahabna. Ini verb. Ini subjek. Zahabna dengan kereta api. Bil qitar. Bil qitar. Kereta api itu qitar. Bil qitari. Zahabna bil qitar. Ma dhahabna ila Baris bil-ta'irah, dhahabna bil-qitar. Kalau dengan mobil, bis-sayyarah. Dua mahasiswi, ya, berarti perempuan, ya, tidak mengirimkan dua buku itu ke perpustakaan universitas. Jadi tidak itu kata kerja yang digunakan mengirimkan itu ba'atha. Ini subjeknya perempuan, berarti ba'athat. Ma ba'athat. Ya, siapa yang mengirimkan? Ya, dua mahasiswi itu. Ya, mahasiswi itu talibatun. Kalau mahasiswa talibun.
Ya, talibun. Mahasiswi, talibatun. Talibatun. Kalau dua mahasiswi, talibatani. Ya, jadi at-talibatani alif lam. Ma ba'athat at-ta at-talibatani at-talibatani. Nah, ini subjek. Ma ba'athat at-talibatani, sukun diikuti oleh alif lam, ganti sukun menjadi kasrah. Ma ba'athat at-talibani. Apa yang mereka tidak kirimkan dua buku itu. Ini objek ya. Dua buku itu, buku kitabun, dua buku kitabani atau kitabaini. Oleh karena dua buku itu sebagai objek, maka kita gunakan al kitabaini. Al kitabaini. Al-kitabaini objek. Jadi dua mahasiswa itu tidak mengirimkan dua buku itu. Al-kitabaini ila kemana? Ila perpustakaan universitas. Terdiri dari dua kata benda. KB1, ini KB2. KB2. Ya, perpustakaan itu maktabah. Universitas itu jami'ah. Jadi ila maktabatil, ila maktabatil jami'ati. Jami'ati. Ya. Jadi ma ba'athatit talibatani, dua mahasiswi itu tidak mengirimkan al-kitabaini, dua buku itu, ila maktabatil jami'ah, ke perpustakaan universitas. Jadi coba lihat nih, ini kata benda, ini perpustakaan. Jami'ah juga kata benda. Jadi oleh karena itu rangkaiannya merupakan rangkaian idhafiyun. Kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin nih. Kemudian kata benda dua harus majrur nih. Ya. Kemudian harakat akhir, kata benda satu terbuka, bisa tu, bisa u, bisa a, bisa i. Di sini i oleh karena diikuti, oleh karena didahului oleh harful jar. Harful jar ila. Jadi kalau ditanya mengapa maktabati, kok bukan maktabatu, kok bukan maktabata, jawabnya oleh karena didahului oleh harful jar ila. Kenapa al-jami'ati kok bukan al-jami'atu? Oleh karena dia berperan sebagai mudhaf ilaih. Didahului oleh kata kerja, kata benda satu, maktabah. Yang terakhir, pembantu perempuan itu tidak memecahkan. Nah, perempuan ya. Jadi ma, ini saya hapus nih. Saya hapus. Ma, memecahkan itu kasarah. Oleh karena yang memecahkan itu perempuan, maka kita gunakan kasarat ya, itu subjek. Jadi maka sarat, ini verb. Subjeknya pembantu perempuan. Pembantu itu khadim. Pembantu itu apa? Khadim. Khadimun, sudah pernah muncul ini. Khadimun. Kalau begitu pembantu perempuan khadimatun ya, khadimatun. Jadi pembantu perempuan itu tunggal ya. Berarti al-khadimatu. 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 Ini subjek. Subjeknya perempuan. Oleh karena bertamar mutah, maka kata kerjanya kasarat. Maka kasarat. Ya, ini kasarat diikuti oleh ini. Oleh karena itu sukun diganti dengan kasrah. Maka kasaratil khadimatu. Apa yang dipecahkan, apa yang tidak dipecahkan. 2 jam itu. 2 jam itu objek. Jam itu apa? Jam itu sa'atun. Sa'atun. Ini jam. Ya, kalau 2 jam sa'atani.
sa'atani. Oleh karena objek kita gunakan sa'ataini. Itu alif lam. As-sa'ataini. As-sa'ataini. Sa'ataini. As-sa'ataini. As-sa'ataini. Ya, 2 jam. Jadi sa'atun itu bisa jam sebagai alat penunjuk waktu, bisa juga jam 60 menit ya. Itu sama-sama ini sa'atun. Maka salatil khadimatu as-sa'ataini. Mari kita cek lagi sebelum kita tutup. Maka salatil khadimatu as-sa'ataini, pembantu perempuan itu tidak memecahkan 2 jam itu ya. Ma ba'athati talibatani al-kitabaini ila maktabatil jami'ah. Jadi 2 mahasiswi itu tidak mengirimkan 2 buku itu ke perpustakaan universitas. Ma dhahabna ila Barisa bil ta'irah. Kami tidak pergi ke Paris dengan pesawat. Dhahabna bil qitar. Kami pergi dengan kereta api. Ma darabal waladani kalbakuma. 2 laki-laki itu tidak memukul anjing kalian. Ya, anjing milik kalian. Kemudian nomor 6. Ma ba'athat ummuna. Ibu kami tidak mengirimkan khitaban tawilan, sepucuk surat panjang, li abina kepada ayah kami, fi Amerika, di Amerika. Ma nazalati ta'iratu 'ala al-ardi qabla al-fajri. Pesawat itu tidak mendarat sebelum fajar, sebelum subuh. Ma ghasalatil mar'atani thawbayhima. 2 wanita itu tidak mencuci pakaian-pakaian mereka. 2 ma dhahabar rajulani ila suqi. 2 pria itu tidak pergi ke pasar. Ma sariqal lissu malat tajir. Pencuri itu tidak mencuri harta pedagang itu. Ma hasuna fi'luh. Ma hasuna fi'luh, ya fi'luhu, kelakuannya tidak baik. Ma hasuna fi'luh. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan edisi 120. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.